Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang lari estafet. Selamat datang di channel Rizky Pina. Pengertian estafet. Lari estafet adalah kompetisi balap di mana anggota tim secara bergiliran menyelesaikan bagian dari arena balap melalui serangkaian kegiatan tersebut. Balapan bisa juga diikuti oleh peserta profesional, bahkan pemain amatir. Jenis olahraga yang dilakukan pada balap estafet pun beragam, bisa berupa olahraga lari, renang, ski, hingga ice skating dengan maksud untuk mentransfer tongkat di kepalan tangan kepada tim anggota beregu untuk mencapai garis finish. Tujuan estafet. Tujuan yang mendasari dari lari estafet seharusnya adalah setiap pelari harus menyerahkan tongkat ke pelari berikutnya dalam waktu tertentu. Biasanya ditandai dengan segitiga di dalam trek. Dalam lari jarak pendek, pelari biasanya menggunakan blind hand off, di mana pelari kedua berdiri di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Sejarah estafet. Sejarah dan aturan dalam lari estafet adalah informasi yang cukup menarik untuk diketahui secara umum. Lari estafet merupakan olahraga yang membutuhkan kerjasama tim. Seperti namanya, terjadi suatu proses estafet dari satu atlet ke atlet lainnya untuk mencapai garis finish. Cabang olahraga lari estafet ini cukup populer dikarenakan keberadaannya di seluruh perlombaan olahraga tingkat dunia. Indonesia pun diketahui memiliki catatan yang cukup membanggakan di cabang olahraga yang satu ini. Pengetahuan masyarakat mengenai sejarah dan peraturan dalam lari estafet ini sangat mungkin diragukan. Alasannya adalah karena sejarah dari suatu olahraga hampir tidak pernah diajarkan jika tidak dicari tahu dengan sendirinya. Begitu pula dengan peraturan dalam lari estafet. Teknik dasar. Berikut ini adalah beberapa teknik yang ada dalam lari estafet. Antara lain: 1. Teknik start lari estafet. Posisi pelari pertama pada saat start adalah jongkok. Ketika start dimulai, hal yang harus diperhatikan yaitu posisi tangan berada di belakang garis start dan tongkat yang dipegang tidak menyentuh garis start. 2. Teknik memegang tongkat estafet. Tongkat yang dipegang pada ujung sampai setengah bagian dengan tangan kanan atau kiri, sedangkan setengah bagian lagi tongkat untuk dipegang oleh penerima dan tongkat estafet berikutnya. 3. Teknik memberi dan menerima tongkat estafet. Terdapat suatu daerah khusus untuk melakukan pergantian tongkat yang disebut whistle. Semua kegiatan memberi dan menerima tongkat yang akan dilakukan di tempat tersebut sambil terus berlari. Panjang whistle tongkat estafet adalah 20 meter. Pergantian tongkat yang terjadi di luar daerah pergantian tersebut akan menyebabkan didiskualifikasi. Ada dua macam cara memberi dan menerima tongkat estafet berdasarkan posisi tangan penerima, yaitu adalah memberikan tongkat estafet dari atas, memberikan tongkat estafet dari bawah. Lapangan lari estafet. Ukuran lapangan lari estafet: panjang lintasan outdoor 400 meter dengan jumlah jalur 6-10 buah. Panjang lintasan indoor 200 meter berbentuk bulat telur dengan jumlah jalur 4-8 buah. Zona pergantian pada lari estafet tersebut hanya berada 10 meter di depan garis start atau berada 10 meter di belakang garis start. Peraturan. Setiap di perlombaan pastilah memiliki peraturan tersendiri yang harus diikuti. Termasuk pula olahraga atletik, cabang lari estafet atau lari sambung. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang berlaku pada lari estafet. 1. Tongkat estafet. Memiliki rongga dengan ukuran panjang 28-30 cm, berat 50 gram, dan bergaris tengah 38 mm. Terbuat dari pipa halus, berlubang di tengahnya, terbuat dari kayu atau metal, bahan lainnya. Harus berwarna agar mudah dilihat dari kejauhan selama dibawa lari. Harus dibawa di tangan selama lomba. Dalam setiap lari estafet, tongkat estafet harus diberikan dari tangan ke tangan di dalam zona pergantian tongkat. 2. Lintasan. Panjang lintasan di dalam pergantian tongkat estafet adalah 20 meter.
Lebar lintasan di dalam pergantian tongkat estafet adalah 1,20 meter. 3. Ofisial pada pertandingan internasional. Wasit, peringatan kepada atlet peserta yang dapat ditujukan dengan mengeluarkan kartu kuning dan pengusiran atau pemberhentian dari perlombaan dengan kartu merah. Juri, para juri harus menempatkan diri pada sisi yang sama dari lintasan minimal 5 meter dan segaris dengan garis finish sehingga dapat melihat garis dengan jelas dan harus menentukan urutan peserta terhadap waktu. Pengawas lintasan memiliki tugas untuk mengawasi peserta dari dekat dan dalam hal terjadi suatu kesalahan atau pelanggaran peraturan oleh seorang peserta. Pengawas lintasan wajib memberi isyarat atau laporan kepada wasit dengan mengangkat bendera merah sebagai tanda. Pencatat waktu. Para pencatat waktu harus duduk segaris dengan garis finish. Pencatat dilakukan dengan bantuan stopwatch atau penghitung waktu. Penilaian. Dalam suatu perlombaan, hasilnya ditentukan dengan suatu penilaian yang harus disetujui oleh semua pihak sebelum pertandingan dimulai. Diskualifikasi. Jika seorang atlet didiskualifikasi dalam suatu perlombaan, surat keterangan harus dibuat pada hasil resmi yang menjelaskan pelanggaran terhadap peraturan. Diskualifikasi. Berbagai kesalahan yang dilakukan peserta dalam lari estafet dapat mengakibatkan diskualifikasi. Nah, agar tidak mengalami hal ini, berikut yang perlu kamu ketahui tentang penyebab diskualifikasinya pemain saat pertandingan dalam cabang olahraga ini. Salah melakukan teknik start lebih dari 2 kali. Tongkat estafet diberikan bukan pada zona yang telah ditetapkan, menghalangi lawan untuk lewat di jalur lari yang ditetapkan, tidak benar-benar berusaha untuk menyalip lawan, sengaja menghambat atau menghalangi lawan dengan melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak. Bila tidak ingin didiskualifikasi, pastikan setiap pelari dalam lari estafet tidak melakukan hal ini. Dengan begitu, pertandingan akan berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan. Manfaat yang didapatkan untuk kesehatan. Seperti halnya jenis olahraga lain, lari estafet pun dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaatnya yaitu meningkatkan metabolisme tubuh karena jantung mengalami peningkatan aktivitas sekaligus membuat organ tubuh tersebut semakin sehat. Memperlancar aliran darah karena tubuh sering bergerak sehingga sirkulasi darah pun menjadi lancar. Meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina karena semua anggota tubuh bergerak. Bila dibiasakan, tubuh akan menjadi semakin kuat dan sehat. Mengurangi berat badan, membuat tubuh menjadi lebih gesit dan lincah seperti kebanyakan atlet lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Like, komen, share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.